Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat sahabat-sahabatku dimanapun kalian berada, buat teman-temanku, terima kasih untuk kalian semua yang sudah selalu melihat channel saya, yaitu channel Dunia Rasti. Channel ini bercerita tentang kisah-kisah mistis, kisah horor, kisah seram, dan kisah nyata. Dan cerita ini adalah cerita nyata yang pernah saya alami. Dan di dalam video-video saya semuanya itu adalah kisah-kisah saya pribadi. Mungkin dalam segi bahasa saya harus berpikir ya. Karena apa? Karena saya juga harus mengingat teman-teman. Itu kan kejadiannya waktu saya masih kecil ya. Masih kecil, rata-rata itu kejadiannya ketika saya masih kecil. Enggak dewasa sekarang, enggak. Jadi kejadiannya itu ketika saya masih kecil. Untuk cerita saat ini kita akan bercerita tentang sekolahan mistis penunggu genderuwo. Untuk ceritanya begini teman-teman, langsung saja ya, nggak usah banyak bicara, yang penting sudah pembukaan ya, ibaratnya yang penting sudah intronya ya. Oke lah, ceritanya langsung begini teman-teman. Pada waktu itu saya itu bersekolah di sebuah SD. Saya tidak bisa menyebutkan ya namanya, yang penting di SD 4 gitu aja. Itu namanya SD 4. Dan waktu itu saya tuh kalau nggak salah sekitar masih kelas 5 kalau nggak 4 SD ya, saya lupa. Dan dulu kan itu kan sekolahannya dulu kan sama rumahnya almarhum bapak saya itu kan deket ya teman-teman ya. Sebelum saya pindah di suatu rumah yang lain, kalau yang belum nonton video saya sebelumnya silahkan tonton dulu biar kalian paham ya. Dulu tuh saya tuh belum pindah tempat ataupun belum pindah rumah ya. Jadi waktu itu saya tuh sekolahan agak deket ya, mungkin sekitar 300 meteran. Dan sekolahan itu dulu tuh sangat benar-benar ramai, muridnya banyak sekali. Mungkin satu kelas tuh ada 30-36 gitu ya. Dulu itu banyak sekali, benar banyak. Dan untuk saat ini saya juga kurang tahu ya, karena saya kan sudah pindah rumah ya, pindah tempat ya. Jadi itu ceritanya gini teman-teman, ya namanya anak kecil ya. Dulu itu saya itu sangat suka sekali kalau malam itu selalu jalan-jalan sama teman-teman gitu. Kalau maghrib gitu kan ke masjid dulu, setelah itu main di sekolahan gitu. Jadi itu dulu gini teman-teman, dulu itu kan saya tuh suka kalau malam itu main di sekolahan itu, saya tuh sangat suka sama teman-teman gitu, main di sekolahan, nanti pulangnya tuh malam gitu, tiap hari itu gitu. Dan waktu itu ya saya tuh mau memetik buah mangga sama teman-teman, tapi nggak banyak teman-teman, cuma 3 orang. Seingat saya tuh mau memetik 3 orang sama teman saya ya. Dan waktu itu seingat saya itu kalau nggak salah jam 9 malam. Belum malam kok teman-teman, tapi kan kalau namanya anak kecil ya, namanya kecil itu kan pasti kalau jam 9 itu kan udah malam ya. Jadi itu gini teman-teman, waktu itu kalau nggak salah dulu kan saya itu memetik mangganya itu mendapatkan 3 mangga ya. Dan dulu kalau mau metik itu susah teman-teman, soalnya apa, tinggi, pohonnya tuh tinggi banget. Dan saya dulu tuh membawa senter kecil gitu, dan alhamdulillahnya dulu itu ada apa ya, kalau di Jawa itu kalau di Jawa tuh ngomongnya padang bulan gitu. Padang bulan tuh maksudnya waktu bulan yang terang gitu loh teman-teman. Itu kan kalau terang kan kita bisa melihat di luar walaupun malam gitu kan, karena kesinaran oleh bulan tersebut kan, bulan itu. Dan waktu itu saya tuh mikir gini, kok tiba-tiba badan tuh gak enak, kok merinding gitu awalnya. Saya tanya ke temanku, kamu gak merinding? Saya bilang gitu. Enggak sih, biasa aja, saya bilang ke satunya. Kamu gak merinding? Dia jawab teman-teman, iya saya merinding, tapi ada apa ya gitu, dia bilang. Saya juga merinding kok, nanti ada hantu. Saya mikir gitu, cuma kan saya ngomongnya bahasa Jawa teman-teman, nggak bahasa Indonesia. Nanti ada hantu, saya kan ngomong gitu. Masa sih ada hantu? Ya mana mungkin kan, saya bilang gitu teman-teman. Ya, saya hiraukan, saya lanjut metik buah mangga tersebut ya. Metik buah mangga, tiba-tiba itu ya perasaan saya itu ingin menghadap ke timur teman-teman. Dan kenapa kok ingin menghadap ke timur? Soalnya di timur mangga itu ada sebuah kamar mandi. Di situ ada kamar mandi 2, yang satu kosong, yang satunya bisa dipakai.
dan di depannya kamar mandi itu ada sebuah sumur, dan di timurnya sumur ada sebuah kamar mandi yang di luar seperti itu. Jadi kayak kamar mandi cuma bata yang dibikin kotak gitu teman-teman, buat apa ya dulu ya, mungkin buat cuci kaki mungkin, saya juga lupa. Dan waktu itu seingat saya yang kamar mandi yang barat itu kosong, yang timur bisa dipakai. Dan setelah itu tiba-tiba tuh saya mikir gini teman-teman, saya kok ingin melihat ke kamar mandi terus gitu ya, kok ingin melihat ke sana, ada apa, saya mikir gitu. Tiba-tiba dengan tidak sengaja ya mungkin dalam perasaan saya tadi, saya ingin tahu ya, saya lihatlah kamar mandi itu. Tiba-tiba yang membuat saya kaget teman-teman, tiba-tiba di selatan di timurnya sumur itu ada orang yang mengintip, tapi kelihatannya kecil teman-teman. Saya tamat-tamatin, waktu itu saya belum berani ngomong sama teman saya yang dua itu, belum berani. Cuma saya tamat-tamatin, loh kayak ada orang, loh kok kayak ada orang, saya mikir gitu. Tapi teman saya yang dua itu fokus metik mangga itu teman-teman. Jadi saya itu ya fokus ke mangganya, ya fokus ke sebelah sumur itu. Saya mikir gini, loh apa itu. Ketika saya lihat, dia tuh melihat saya, cuma dilihatkan dari atas hidung aja. Jadi hidung ke bawah gak kelihatan, cuma matanya sama rambutnya aja. Loh itu apa, saya mikir gitu. Setelah saya menghiraukan, dia tuh tetap melihat terus. Ya lama-lama setelah itu saya biarin kan. Setelah itu saya lihat lagi, loh kok masih di situ. Dan yang bikin saya kaget teman-teman, tiba-tiba dia tuh berdiri, dan tingginya, seingat saya ini ya, tingginya dia tuh di atas genteng teman-teman. Jadi di situ ada yang saya maksud tadi ya, kamar mandi kan itu kan sewajarnya. Kamar mandi kan ya mungkin ada 2,5 meter ataupun 3 meter ya tingginya mungkin ya. Dia tuh tingginya melebihi kamar mandi. Dari situ saya tuh langsung kaget, langsung bilang ya Allah gitu teman-teman. Saya langsung kabur ya. Teman saya yang fokus metik mangga itu juga kaget juga, dilemparlah yang buat metik mangga itu ya, kalau di sini namanya genter teman-teman. Di daerah kalian saya nggak tahu ya. Jadi genter itu sama teman saya dilempar, dia juga ikut lari teman-teman. Lari ke pinggir jalan, kan itu kan dekat sama jalan perkampungan. Ikut lari, saya lari juga teman-teman. Lari di pinggir jalan, teman saya yang dua itu ikut lari juga. Dan seingat saya sebelum lari itu, dia tuh melangkah teman-teman. Dia tuh melangkah, dan langkahnya itu seingat saya itu kalau 2 meter ada sekali dia melangkah. Dan yang saya ingat lagi bentuknya ya, perwujudannya ya, ini ya yang saya maksud. Kalau masalah matanya saya nggak lihat teman-teman. Maksudnya matanya dia tuh yang nggak merah, yang nggak hitam, cuma perasaan saya redup. Maksudnya redupnya redup merah, enggak kok terus merahnya torang tuh enggak, redup merah aja. Setelah itu dia tuh kayak badannya hitam semua, kayak badan itu di full rambut semua teman-teman. Dan yang saya masih ingat lagi, di bibirnya dia tuh mempunyai taring. Jadi dia tuh mempunyai taring 4, yang menghadap ke atas 2, yang menghadap ke bawah 2 teman-teman. Dan dari situlah saya itu kaget bener. Dan saya kabur ke depan ya, ke pinggir jalan. Setelah itu teman saya dua tuh bilang, ada apa tau? Saya tuh diem aja teman-teman, ada apa? Kamu gak lihat toh? Saya gituin teman saya. Lihat apa? Tadi loh di kamar mandi di sebelah sumur, saya bilang gitu. Gak lihat apa-apa sih. Oh ya udah, gak lihat, ada apa emang? Setelah itu saya cerita. Tadi saya gini, saya cerita yang persis yang sama ceritain di kalian ini teman-teman. Teman saya juga kaget juga. Kalau saya lihat kayak gitu, padahal teman saya dua tuh nggak melihat teman-teman. Cuma saya saja. Ya kabur lah saya. Waktu itu kan masih kecil, namanya anak kecil ya, takut juga saya. Dan tapi teman-teman, emang di sekolahan itu ya, sampai sekarang dan sebelumnya, konon katanya tuh sekolahan itu bener-bener angker. Sekolahan itu bener-bener angker. Dan katanya tetangga sebelah sekolahan itu ya
Jadi kan di sekolahan itu di timurnya kan ada rumah juga, terus di baratnya ada sebuah masjid. Dulu tuh kecil, sekarang besar masjidnya. Dulu tuh kecil, sekarang besar teman-teman. Jadi tuh dulu tuh kata tetangga daerah situ ya, itu juga ngomong kalau di daerah situ itu sekolahan itu angker. Sebelum saya dilihatin kayak gitu, dulu tuh emang angker teman-teman. Jadi katanya tuh kayak ada, nah kalau malam itu ya ada bayi menangis, ada orang menangis. Tiba-tiba di sekolahan itu bangku itu ya, bangku yang buat nulis itu dibuat mainan. Katanya tetangga sebelah timurnya sekolahan. Kan soalnya deket banget itu sama sekolahan teman-teman. Kalau dianggap mistis, ya menurut saya mistis sih. Soalnya kan perkampungan ya, namanya di kampung kan teman-teman. Oke lah teman-temanku, terima kasih ya. Mungkin ceritanya cukup dari situ saja. Mungkin kedepannya saya akan buatkan cerita-cerita lagi yang pernah saya alami ya, kisah nyata. Terima kasih kalian sudah menyimak sampai akhir. Dan terima kasih kalian sudah setia menonton channel saya, yaitu Dunia Rasti. Terima kasih banyak teman-teman. Dan jangan lupa untuk selalu mendukung channel saya teman-teman dengan cara subscribe. Silahkan di like, di share ke teman-teman kalian ataupun keluarga kalian, kerabat kalian, jika kalian suka. Jika kalian tidak suka dengan channel saya, ya silahkan di skip saja teman-teman, tidak masalah. Yang penting terima kasih banyak buat kalian semua. Semoga teman-temanku diberikan rezeki, diberikan barokah, diberikan kesehatan semuanya. Terima kasih. Dan sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.